Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Andi Akmal Mizanur Rahman. Nomor induk mahasiswa saya adalah 25102029. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami sebagai tugas akhir, yaitu pertama, jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Berikan alasan Anda. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan Islam itu membentuk insan kamil, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan tentunya bermanfaat bagi umat manusia. Kurikulum jadi alat untuk mencapai tujuan itu. Namun pertanyaannya, apakah sudah selaras? Jawabannya adalah belum sepenuhnya. Alasannya karena praktiknya masih dominan kognitif atau hafalan. Ini sebagai pengalaman saya selama ini. Praktiknya masih dominan kognitif, hafalan. Aspek akhlak dan spiritual sering jadi formalitas, tidak diukur dan tidak dibiasakan. Integrasi ilmu agama umum juga masih sangat kurang. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Di antara kelebihannya itu, satu, efisien menyampaikan materi akidah, sejarah, hukum Islam dalam waktu singkat ke banyak siswa. Dan yang kedua, guru bisa menanamkan nilai secara langsung dan berwibawa. Adapun kelemahannya, yang pertama ini paling umum, bersifat satu arah. Siswa pasif, tidak melatih berpikir kritis dan pengalaman spiritual. Dan yang kedua, tidak selaras dengan tujuan PAI, membentuk akhlak dan amal. Ceramah saja itu tidak cukup dan sangat sulit untuk merubah perilaku siswa menjadi sholat tepat waktu, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Lanjut yang ketiga, dalam sebuah sekolah Islam, penilaian selama ini hanya berfokus pada hasil ujian tertulis. Bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif? Jawaban saya adalah kita bisa gunakan 3 cara. Yang pertama itu melalui pengetahuan atau kognitif, bisa dengan tes tulis, tes lisan, hafalan Quran dan hadis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu kita bisa gunakan observasi guru, jurnal akhlak, penilaian teman sebaya. Dan yang ketiga adalah perilaku, psikomotorik, praktik ibadah, proyek sosial, bagaimana portofolio amalnya, misalnya cek keaktifan ke masjid, apakah dia ini sering ke masjid, apakah dia ini peduli dengan lingkungannya, apakah dia sering berkata jujur, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam. Dalam Islam, konsep ini disebut dengan teri pusat pendidikan. Keluarga sebagai madrasatul ula berfungsi untuk menanamkan tauhid sebagai pondasi adab teladan orang tua. Kemudian lanjut ke sekolah sebagai madrasah saniyah. Ini merupakan penguat dan pengembang bagi peserta didik, memberikan ilmu yang lebih sistematis, pembiasaan ibadah, akhlak dengan teori-teori yang diberikan di sekolah. Kemudian masyarakat, ini menjadi lingkungan praktik bagi peserta didik seperti masjid, majelis taklim, teman sebaya, menguji karakter di dunia nyata. Apakah dia pas sama guru dia baik, pas sama temannya ternyata tidak. Kan kalau ketiganya tidak selaras, pasti anak bingung. Misalnya di sekolah diajarkan jujur, di rumah
diajarkan bohong demi keuntungan misalnya, sehingga hasilnya karakternya tidak terbentuk. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan mengapa Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Menurut Al-Ghazali, ilmu tanpa akhlak itu sia-sia, bahkan berbahaya. Tujuan akhir ilmu tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang kita ketahui adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati yang bersih merupakan syarat ilmu yang bermanfaat. Sedangkan bagaimana relevansinya dengan sekarang? Siswa sekarang terpapar hoax, bullying online, individualis. Kalau hanya cerdas tapi tidak berakhlak, akhirnya lahirlah intelektual yang egois, korupsi. Jadi pembinaan adab harus didahulukan sebelum transfer ilmu. Ini yang banyak kita lihat sekarang ini, bagaimana pejabat-pejabat yang telah menempuh pendidikan sejauh mungkin, setinggi mungkin, tapi ujung-ujungnya korupsi juga. Ini apa gunanya itu pendidikan itu? Kemudian pertanyaan yang keenam, jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ilmu itu harus diajarkan dari yang mudah kemudian sulit, dari yang umum kemudian khusus, dari yang konkret kemudian abstrak. Otak perlu malakah, yaitu kebiasaan berpikir bertahap agar ilmu mengakar kuat. Bagaimana dampaknya jika tidak diterapkan? Siswa akhirnya overload, dia hafal semua materi tapi tidak paham apa yang dihafal. Muncul kebencian pada belajar, ilmu tidak dipakai, parah sekali. Contohnya langsung disuruh analisis tafsir, tafsir ayatnya sulit tanpa paham nahu dasar dahulu, akhirnya bingung juga dia. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran. Bagaimana Anda menerapkan gagasan islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Attas dalam program pendidikan sekolah tersebut? Sejauh pemahaman saya, gagasan Al-Faruqi terkait islamisasi ilmu adalah meletakkan semua ilmu umum di bawah kerangka tauhid. Tujuan ilmu harus untuk kemaslahatan dan ibadah. Misalnya contoh penerapannya, mapel IPA dibahas dengan ayat kauniyah. Misalnya Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Contohnya itu. Kemudian matematika, matematika ini dipakai misalnya di zakat, ilmu mawaris. Akhirnya tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kemudian kita lanjut ke gagasan Al-Attas tentang adab, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Guru, murid, ilmu punya adabnya. Contoh penerapan di sekolah. Sekolah buat budaya adab. Adab menuntut ilmu. Adab dengan guru bagaimana? Adab menggunakan teknologi, menyaring teknologi, jangan menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Akhirnya atau tidak, misalnya contohnya kurikulum. Kurikulum ini harus diawali dengan pembersihan hati sebelum otak diisi. Sehingga atau contoh lainnya misalnya, sekolah ajarkan misalnya coding, tapi dengan adab dan niat untuk menyelesaikan masalah umat, bukan sekedar jago teknis saja. Misalnya sekarang itu ada aplikasi yang viral itu, namanya Tartil. Tartil ini bagus sekali dia, karena itu bisa membantu anak-anak yang mau setoran hafalan tapi tidak punya guru. Tartil itu bisa langsung mengoreksi secara otomatis dengan Quran yang kita gunakan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ala qadri ilmi. Mohon Ustadz jika ada kekurangan atau kesalahan, al-afu minkum wa syukru lakum ala husni ihtimamikum. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.